Kita lanjutkan ya. Kita masih ada waktu untuk melanjutkan ta'lim kita, dan semoga Allah muliakan kita semua insyaallah teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan tadi telah kita bahas bahwa pada musim haji ada amalan yang sangat dahsyat yang saat dikerjakan, bisa mengentaskan kesalahan, membuat pribadi lebih baik, membuka pintu gerbang surga, menghadirkan husnul khatimah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini dibagi dua, amalan bagi yang berhaji dan amalan bagi yang tidak berhaji. Waktunya bersamaan, sama-sama di musim haji. Musim haji kita telah bahas di Quran surah kedua ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ditunaikan di waktu-waktu bulan-bulan yang telah diketahui. Kita sudah sampaikan dari Syawal ke Dzulhijjah, bulan 10 sampai 12 itu musim haji. Jadi kalau saya katakan bulan 11 musim haji bukan? Musim haji. Bulan ke-12 musim haji bukan? Musim haji. Kalau saya katakan, perhatikan, puncak haji tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. 9. Ini wukuf. 10-nya ada amalan. 11-nya ada amalan. 12-nya ada amalan. 13-nya ada amalan. Baik, jadi musim haji itu berlangsung dari mulai persiapan di bulan Syawal sampai ke Dzulhijjah, khususnya sampai tanggal 13-nya. Nah sekarang kalau saya katakan gini, musim haji dari Syawal ke Dzulhijjah. Jadi kalau saya katakan Dzulqa'dah bulan ke-11 masuk musim haji? Musim haji. Dzulhijjah masuk musim haji? Musim haji. Artinya dari persiapan sampai ke puncak berlangsung di musim haji. Nah kalau haji itu sudah ketahuan jelas. Sekarang ada amalan sama-sama di musim haji. Waktunya musim haji, ketika dikerjakan nilainya sangat luar biasa, bahkan jika dikerjakan dengan benar esensi haji bisa diraih juga oleh orang ini sekalipun tidak menunaikan haji. Karena waktunya di musim haji, maka harus sama-sama amalan dikerjakan di musim haji. Di antara yang panjang dari Syawal sampai dengan Dzulhijjah itu, mana di antara musim dan waktu ini yang berpeluang dikerjakan sehingga bisa meraih titel dan hasil seperti orang yang berhaji menunaikan ke Baitullah. Sekalipun tidak sama persis dengan di sana, tapi di sini bisa mendapatkan keutamaan yang nyaris serupa. Waktunya kata Al-Quran itu didapatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama, berarti tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan ke berapa? Bulan ke-12. Perhatikan, fokus, lihat sini. Musim haji. Orang menunaikan haji. Persiapan dimulai di bulan Syawal. Puncaknya bulan Dzulhijjah ini. Ada orang mengerjakan amalan di musim haji, tapi dia tidak berhaji. Dan dia berpeluang mendapatkan status yang tinggi, nyaris menyerupai orang-orang yang berhaji. Saya katakan nyaris karena dia bisa mendapatkan birrun, mabrur, tapi amalannya ada amalan spesifik yang tidak bisa diserupakan dengan yang mereka haji. Seperti, maaf, sholat di Masjidil Haram itu beda nilainya. Supaya nanti jangan dipahami begini, oh kalau begitu sama ngapain haji? Udah aja di sini gitu kan? Nah, sehingga tidak ada kesimpulan seperti itu. Jadi tetap ada keutamaan di sana, tapi di sini ini bukan main-main. Nah, kapan waktunya? Waktunya harus musim haji. Musim haji antara Syawal sampai Dzulhijjah. Maka kata Al-Quran, di antara sekian waktu ini dari musim haji, ada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dari sekian musim haji ini, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jika Anda kerjakan amalan di waktu ini, maka Anda berpeluang mendapatkan status seperti orang yang menunaikan haji di sana. Status yang dimaksudkan, status mabrur, dengan puncak mendapatkan status birrun yang melekat pada diri kita. Nah, saking pentingnya ini, sampai Allah bersumpah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, yang disebutkan sumpahnya di Quran surah ke-89 ayat 1 sampai 10. Wal fajr. Dimulai dengan fajarnya di hari ke-10-nya. Wal fajr. Saya bersumpah demi fajar khusus, bukan fajar biasa. Saya tadi katakan ada dua penafsiran tentang fajar di sini. Ada yang menafsirkan fajar umum setiap hari datang, ada yang menafsirkan yang ini bukan fajar yang umum, karena fajar yang umum disebutkan di ayat-ayat lain. Al-Baqarah 187, Quran surah Al-Isra 78, yang ini khusus.
Dari mana taunya khusus? Disebutkan kalimat setelah ayat ini, walayalin nasyr, dan 10 malam sebelumnya, sebelum datang fajar yang ke-10 ini. Jadi saya bersumpah, kata Allah, ada waktu fajar, datangnya cuma setahun sekali. Ini sangat istimewa, dan keistimewaan ini akan diawali dengan keistimewaan 10 malam sebelumnya. Kalau 10 malam, berarti dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10. Jatuh fajarnya fajar hari ke-10. Artinya kalau kita hitung, malamnya ada 10, siangnya ada berapa? 9 sampai hari ke-9-nya. Tapi kalau ditambahkan dengan fajarnya, berarti masuk hari ke-10-nya. Artinya, ada 10 malam, ada 10 siang. Digenapkan 10 hari, karena disebut hari itu kalau ada siang dan malamnya. Jadi kalau kita simpulkan, dari ayat ini, secara singkat, ada 10 hari. Berlangsung di bulan Dzulhijjah. Baik, 10 hari. Berlangsung di bulan Dzulhijjah. Yang kalau Anda kerjakan amalan khusus di hari-hari ini, maka Anda berpeluang mendapatkan status mabrur, seperti orang menunaikan ibadah haji ke kota suci sana. Paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan, mendapati kesimpulan itu? Membaca isyarat ini, jangan simpulkan sendirian, karena tidak akan pernah sempurna memahami agama sendirian. Kita simpulkan berdasarkan keterangan Nabi SAW dalam 3 riwayat yang kami tuliskan tadi ini. Saya bacakan kembali hadisnya, dari situ kita turunkan amalannya. Dari amalan ini kita mulai membuat kurikulum untuk bulan depan. Karena persiapan menuju hari ini tinggal beberapa pekan lagi. Anda, kehilangan 10 hari ini, Anda mesti menunggu tahun depan. Dan berita kurang baiknya, belum tentu Anda hidup sampai dengan tahun depan. Jadi saya sering katakan, boleh jadi Allah memberikan kesempatan beramal di tahun ini untuk menutup kekurangan di masa lalu, sehingga sempurna saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari. Kemudian langsung masuk ke rawi terakhir, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, ma min ayyamin, tidak akan pernah Anda dapati bilangan hari dalam setahun. Di setahun, hitungan 365 hari itu kurang lebih, Anda nggak akan pernah dapati, kecuali di hari-hari khusus. Nggak semua hari 365 hari ini. Anda tidak akan pernah dapati perjalanan hari, al-amalus shalihu fiha, yang saat Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari ini saja, ahabbu ilallahi, maka amalan Anda akan naik statusnya, langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi, kata Nabi, ada beberapa hari saja dari perjalanan hari selama setahun yang Anda lalui. Misal, kita ambil cepat contoh saja. Kalau kita sebutkan misal setahun ada 365 hari, misal saja, misal. Di antara 365 hari ini, ada beberapa hari yang kalau Anda mengerjakan, ini kuncinya, saya langsung bulati, kalau Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari ini, maka status amalan ini akan langsung naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Barusan tadi kita sholat isya. Pertanyaan saya, dari sekian Anda sholat isya yang pernah Anda kerjakan selama hidup, sholat isya mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda sebelum isya sholat maghrib, pertanyaan saya, apakah sholat Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda hari ini baca Al-Quran, pertanyaan saya, apakah bacaan Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda hari ini infak, dari sekian yang diinfakkan, dari mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda hari ini beramal soleh, pertanyaan saya, apakah amalan Anda seketika dicintai oleh Allah? Tapi ketika Anda hadir di hari-hari ini, setiap yang Anda kerjakan, kalau benar itu amal soleh, statusnya akan naik langsung, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda mengerjakan sesuatu dan amalan itu dicintai oleh Allah, bonus apa yang Anda dapatkan selain amalan-amalan yang belum tentu turun cinta Allah kepadanya? Si fulan baca Al-Quran, dapat pahala, tapi bacaannya belum tentu dicintai Allah. Pahala dia dapatkan, cinta Allah belum diraih. Si fulan B baca Quran, dia dapat pahala dan bacaannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika yang bacaannya dicintai oleh Allah, selain pahala, apa yang dia dapatkan? Perhatikan keterangan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian serius mencintai aku, kata Allah, maka buktikan cintamu itu dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Salatnya ikuti cara Nabi membimbing salat. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Puasa, ikuti cara Nabi puasa. Makan, ikuti cara Nabi makan, dan seterusnya. Begitu kita ikuti dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, sampai dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya, sampai beliau beri nama kitab Sahihnya bukan sekedar kitab. Saya tidak menginginkan, kata Imam Al-Bukhari kalau dalam bahasa kita, saya tidak menginginkan Anda menjadikan kitab saya sebagai koleksi yang cuma Anda pajang, Anda deretkan jadi tampilan dalam kehidupan. Kalla, kata beliau, kitab saya ini Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab berisi petunjuk kehidupan. Isinya sahih, bersumber dari Nabi SAW, bukan karya saya, bukan karangan saya. Langsung ke tujuan, tidak bertele-tele. Apa isinya? Semua aktivitas Nabi SAW, sunnah-sunnahnya, dan keseharian dalam 24 jamnya. Saking pahamnya beliau dengan ayat tadi, saking inginnya memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti tuntunan Nabi, maka beliau merumuskan semua tuntunan Nabi yang beliau bisa dapatkan, dituliskan dalam bentuk kitab. Tulis, dibagi 97 pembahasan. Orang baca Al-Bukhari, umumnya cuma dibaca hadis Nabi, padahal beliau membuat bab petunjuk kehidupan. Kitabul Iman, berisi 57 hadis. Nih, bab tentang iman. Siapa yang imannya ingin naik, supaya nggak turun-turun. Kadang ada orang yang imannya naik, semangat ke masjid. Imannya turun, malas ke masjid. Sekarang bagaimana caranya naik, gak turun-turun? Baca kitab saya, Kitabul Iman. 57 petunjuk dari Nabi. Kitabul Ilmi, bab tentang mencari pengetahuan. Bagaimana supaya cepat paham. Ingatannya kuat, langsung mendapat keberkahan dari ilmunya. Ada orang belajar, maaf pintar, tapi ilmunya nggak berkah. Ilmunya hanya digunakan untuk menghasilkan mafsadat dalam kehidupan. Ada yang ilmu dunia, cuma menghancurkan kehidupan orang lain. Ada yang ilmu agama cuma dipakai untuk mencari kehidupan dunia. Yang ini tidak. Bahkan hebatnya, ada petunjuk bisnis Kitabut Tijarah, ada petunjuk menata pemerintahan Kitabul Imarah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikuti Nabi. Maka ketika Anda ikuti, yuhibbukumullah, Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat sini, saya buat persamaan. Untuk mendapatkan cinta Allah, kata Al-Quran, ikuti Nabi. Kata Nabi, lihat sini, dari sekian yang banyak yang diikuti itu, saya berikan amalan yang singkat. Ketika Anda kerjakan di waktu-waktu ini, Anda langsung berpeluang mendapatkan cinta Allah. Lewat hadis tadi. Perhatikan hadisnya. Cuma ada beberapa hari Anda kerjakan amalan ini. Anda mungkin banyak mengikuti saya dari bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, sampai tidur lagi. Setiap hari, 365 hari. Kalau mau singkat, padat, Anda gunakan cara yang cerdas. Cari beberapa hari ini, Anda kerjakan amalan di situ, seketika cinta Allah Anda dapatkan. Ketika Anda dapatkan ini, maka bonusnya, teruskan ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Anda kerjakan amalan itu, cinta Allah diraih, maka seketika Allah akan mengampuni semua dosa-dosa Anda. Semua dosa diampuni. Ini bonusnya. Orang yang dicintai oleh Allah, maka seketika hal pertama yang ia dapatkan bukan sekedar pahala, tapi Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan itu nanti ada ukurannya, awas, hati-hati. Jangan Anda simpulkan bahwa saya mengerjakan amalan di hari-hari ini, seketika cinta Allah datang. Tidak. Nanti akan ada ukuran-ukurannya. Dari mana Anda tahu ketika mengerjakan cinta Allah lahir didapatkan oleh Anda? Nanti kita akan bahas itu semua. Tapi saya ingin pahamkan dulu, dari 365 hari, ada beberapa hari yang kalau Anda mengerjakan amal soleh, Anda mendapatkan cinta Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan cinta Allah, ikuti Nabi. Kata Nabi, ada beberapa hari. Kerjakan ini, maka Anda mendapatkan cinta Allah. Apa bonusnya? Semua dosa Anda akan diampuni. Siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan? Saya pulang. Dosanya sedikit? Agak banyak? Banyak? Masya Allah, saking banyak nggak bisa ngangkat. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Ngaku banyak dosa, pengen ke surga. Nabi Adam dosa dikit keluar dari surga, gitu kan? Dan itu hikmah, pernah saya bahas, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian itu hikmahnya supaya diberikan petunjuk pada anak cucunya supaya kembali kepada Allah. Nah, ini ada peluang.
Jadi maksud saya gini, kalau Anda mengakui banyak dosa, lantas Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa, tapi Anda tidak mau ambil juga, berarti yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang menjerumuskan diri masuk dalam kubangan dosa. Jadi benar kata Nabi, semua umat Islam, umatku kata Nabi akan masuk surga. Akan masuk. Jadi kalau ada yang tidak masuk, bukan Nabi yang salah, bukan Allah yang keliru, orangnya sendiri yang nggak mau. Illa man aba. Kamu mau masuk surga, nih saya ampuni dosa. Waktunya di hari ini, Anda nggak datang. Yang salah bukan Allah, Anda sendiri. Bahkan amalnya dihadirkan dalam kehidupan kita, tapi tidak dikerjakan. Itu yang fatal. Nah sekarang kita cepat, ya Allah, kami ingin dapatkan amalan ini. Apa yang dimaksud beberapa hari ini? Teruskan hadisnya. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini yang tadi dituliskan Al-Bukhari nomor hadis 969, At-Tirmidzi nomor hadis 757, Abu Dawud nomor hadis 2538. Itu adalah tafsir dari Quran surah 89 ayat 1 sampai 10. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini. Baik, belum selesai hadisnya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, bagaimana status dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa menandingi keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Nah, ini pintarnya para sahabat, Masya Allah. Sebagian mereka membaca, ini amalan mendapatkan ampunan dosa, status tinggi. Tapi ada amalan lain, jihad fi sabilillah, tinggi juga. Nah, dua-duanya yang tinggi ini kalau dibandingkan, mana yang paling tinggi? Mana yang paling utama? Nah, ini dari sini ada tasjih nanti, penyemangat pada kita. Di saking dibandingkannya kita tahu mana yang paling tinggi, itu dorongan paling kuat untuk mengerjakannya. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah yang standar pun tidak akan mampu menyaingi keutamaan amalan di malam ini, di hari-hari ini. Jadi kalau Anda satu mengerjakan amalan ini, kata para ulama hadis, pertama mendapatkan bonus tadi, cinta dari Allah yang menggugurkan semua dosa. Yang kedua, status amalan Anda naik, pahalanya bukan sekedar pahala biasa, tapi pahala di atas jihad fi sabilillah. Anda baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10, normal. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Anda baca di 10 hari ini bukan cuma 10, di atas fi sabilillah. Orang jihad fi sabilillah dapatnya surga kalau benar dengan jihadnya. Anda berjihad dengan amal soleh di hari-hari ini, wafat Anda statusnya fi sabilillah. Baca Quran, wafat dalam keadaan fi sabilillah. Salat, benar salatnya, wafat fi sabilillah. Masya Allah. Mau seperti itu? Harus menunggu sampai 10 Dzulhijjah. Itu pun kalau wafat. Kalau wafat, hati-hati. Kalau wafat. Kalau tidak wafat ya tunggu lagi. Tunggu lagi. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kembalikan sini. Jadi kata Nabi, disampaikan pada para sahabat, status ini saking tingginya, bahkan saking tingginya Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, artinya bukan penting, penting banget. Ingat, bukan penting, tapi penting banget. Allah itu tanpa bersumpah pun pasti penting. Jadi kalau sudah bersumpah, sangat penting. Manusia saja bersumpah, Anda bisa percaya. Masa Allah sudah bersumpah, Anda nggak percaya? Kurang apa lagi? Kata manusia, sumpah. Baik, saya percaya. Kata Allah, saya bersumpah. Masa kamu nggak percaya? Paham ya? Nah, jadi ini ada sesuatu yang penting, illa kecuali ada satu amalan saja yang memang nggak bisa disaingi oleh yang ini. Jadi ini 10 hari pertama Dzulhijjah, statusnya di atas jihad fisabilillah yang standar. Saya katakan standar, jauh di atas ini. Tapi ada satu amalan yang memang nggak bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk yang 10 ini. Penutup hadisnya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali ada orang yang memang mau berjihad dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya, lantas dia wafat dalam keadaan jihad itu. Wafat dengan harta dan jiwanya saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, antum dititipkan oleh Allah harta misalnya, terus antum berjihad dengan harta itu. Ya, zakat keluarkan, infak keluarkan, bantu orang ini itu dan sebagainya. Ya, keluarkan lagi, sampaikan lagi. Antum tahu, antum cari surganya dengan itu. Seperti Quran surah ke-28 ayat ke-77. Antum mendapatkan kemuliaan. Kalau wafat dalam keadaan sedang berjuang dengan harta itu, wafat antum sedang berinfak, wafat antum sedang zakat, wafat antum sedang sedekah, maka status antum berada dalam jihad yang sangat tinggi.
atau berjuang sampai dengan nyawanya kemudian juga berakhir di situ. Jangan diartikan misalnya dengan perang, terjadi perang saja. Kalau tidak ada panggilan perang pun, dalam perang tidak ada panggilan, maka mohon maaf, majlis ilmu itu jihad. Yang mengajar, yang belajar itu jihad. Makanya kalau antum berangkat misalnya, saat berangkat atau saat pulang, tiba-tiba antum niatkan belajar nih karena Allah, benar-benar belajar untuk memperbaiki diri, untuk hijrah, lalu wafat di pertengahan jalan, maka antum mendapatkan status paling tinggi yang nggak bisa disaingi dengan apapun. Wafat dalam keadaan puncak jihad tertinggi. Bahkan ada orang yang pernah berbuat banyak maksiat sampai membunuh 100 orang, kriminalitasnya tinggi, tapi dia putuskan untuk berhijrah. Saya mau kembali kepada Allah. Konsultasi pada seorang syekh, ustadz alim. Kata syekh ini, pergi ke majlis ilmu sana, belajar ilmu dulu, berangkat ke sana. Kamu bukan tidak baik, tapi lingkungan ini mempengaruhi kamu tidak baik. Keluar dari sini, belajar. Setelah baik, silahkan sampaikan risalah dengan baik. Dia berangkat ke majlis ilmu itu. Di jalan dia beristighfar, ingat dosa-dosanya. Berangkat dengan benar. Jadi kalau orang berangkat ke majlis ilmu benar itu, dia mengoreksi diri. Bukan cuma mau datang, sayang. Kemana? Sadadi, ngapain ke sana? Ada kurma. Wah, sayang. Anda pengen kurma, dapat kurmanya. Dia koreksi diri, saya pengen berubah. Saya pengen berubah. Kapanpun saya bisa pulang menghadap Allah. Dia beristighfar. Nah ingat, istighfar ketika dia bertobat, tobat itu amalan kedua yang mendapatkan cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222, paling kanan pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Jadi begitu dia tobat, mengoreksi diri, istighfar dia pada Allah, tobat, cinta Allah turun kepadanya. Kaidah cinta mengatakan diampuni semua dosa. Begitu ternyata dia di jalan, tanpa dia ketahui dan memang gaib, maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Dia membayangkan sampai di majlis ilmu, tapi maut lebih cepat daripada bayangan dirinya. Datang, wafat di pertengahan jalan. Begitu wafat dia, sudah bunuh 100 orang, banyak maksiat, wafat di tengah jalan, menuju majlis ilmu, tiba-tiba turun perintah, dakhalal jannah, masuk surga. Dosa diampuni, amalan pertama langkahnya, mendapatkan jaminan kebaikan, surga. Turun kemudian ayat Quran surah kedua Al-Baqarah jauh setelahnya untuk memberikan kisah-kisah terbaik. Quran surah keempat, maaf An-Nisa, Quran surah keempat ayat 100 paling kiri sebelah bawah. Baca pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah lebih baik, kemudian dia mengisi diri, baru keluar rumahnya untuk merubah diri, keluar rumah belajar. Begitu melangkah, thumma yudrikul maut, datang maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpeluang surga. Makanya turun hadis keterangan dari Nabi. Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkah dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, masa nggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa 1 hari nggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar. Yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat udah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit, diisi-isi. Pulsa akhirat anda udah tambah belum? Quran anda, sholat anda, paling minimal ya 40 hari, 40 rakaat dalam sehari, 40 rakaat. Misal untuk sholat, 17 rakaat sholat fardu, ditambah dengan 12 rakaat rawatib sunnah. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam, 40 rakaat. 40, jaga. Orang-orang soleh selalu menjaga 40 rakaat dalam kesehariannya. Ketika tidak terjaga itu, Allahu Akbar, usahakan. Nggak sengaja, ganti besoknya. Baca Quran, sholat duha tambah misalnya dengan syuruknya, dengan macam-macamnya. Jaga, itu akhirat anda. Termasuk dalam sepekan, masa nggak ada waktu untuk belajar? Surga ada di situ. Dan anda tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa anda akan wafat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pastikan setiap pekerjaan anda melahirkan taat. Begitu terfikir maksiat, bayangkan akan diwafatkan waktu itu. Ingin wafat anda dalam keadaan fisabilillah? Mudah-mudahan saat pulang nanti ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal, kita belum tahu. Ya. Nah sekarang, Bismillah. Sekarang di sini, jadi kesimpulannya adalah, awas hati-hati. Saya baru berikan pengantar, ini baru mukadimah nih. Okay?
Ya serius, baru mukadimah ini. Sampai jam berapa kita? Oh silahkan, saya 8:30 selesai, Anda sampai jam 11 gak ada masalah. Hari ini kita ambil mukadimah dulu. Lihat, kita ada 10 menit, 15 menit ke depan, jadi tolong maksimalkan dengan baik. Lihat sini. Kesimpulannya, ada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bulan ke-10 atau 11? 12 ya. Waktunya berapa hari? 10 hari. Berapa malam? 9 malam, 10. 10 malam. Berapa hari? 10 hari. 10 malam, 10 siang, 10 hari. Ya, 10 hari. Nah, hari yang ke-10-nya spesial. Hari 10-nya spesial, tanggal 10 Dzulhijjah ini spesial, makanya disebut dari mulai fajar. Ya, kalau yang 9 harinya itu masih disebut biasa. 10 malamnya bagus, tapi hari yang ke-10 sudah malamnya istimewa, paginya istimewa, siangnya juga istimewa. Karena nanti di hari ke-10 ada amalan khusus yang tidak dilakukan di hari-hari sebelumnya. Makanya disebutkan dari mulai fajarnya. Paham ya? Tapi intinya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah waktunya istimewa. Jika Anda mengerjakan, ini kuncinya. Sekarang saya rubah dari bulatan jadi kotak. Lihat sini. Jika Anda kerjakan amal soleh di hari-hari ini, maka Anda satu, berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, orang yang mendapatkan cinta Allah akan mendapatkan ampunan dari semua dosa. Ketiga, status amalannya naik melebihi jihad fisabilillah. Yang standar ini apa ini? Dan di atas semua itu, esensi semua ini akan mendapatkan birrun yang menghadirkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang dalam haji ketika di Arafah dia wukuf untuk beristighfar, mendapat ampunan, lalu dia melontar jumrah untuk diampuni dosa-dosanya? Bukankah ini ada di sini? Bukankah orang haji mendapatkan cinta Allah? Ada di sini. Bukankah amalannya menghadirkan surga dan dia berjuang fisabilillah? Bukankah ada di sini? Nanti kita akan lihat. Ketika Anda benar mengajarkan ini, ada satu hal yang sangat dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, status ini semua berada di musim haji, tanggalnya spesifik, tapi pertanyaannya, apa Ustaz amalannya untuk mengerjakan ini? Kata Nabi, kerjakan amal soleh. Hanya pertanyaannya, amal soleh apa yang dimaksudkan di 10 hari ini, yang coba kita buka secara umum sekarang, supaya bersiap-siap membuat kurikulum amal soleh ketika masuk di tanggal 1 sampai 10 ini. Nah, pada malam hari ini, karena kita masih mukaddimah untuk pembukaan, malam ini saya akan menurunkan amal-amalnya saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan rinci semua amalan itu beserta dalil-dalil keseluruhannya. Paham sampai sini? Sepakat insyaallah? Baik, alhamdulillah. Tinggal sepakat aja ya. Saya yang terangkan, yang nulis, yang ngapus, masya Allah. Anda tinggal datang, dapat kurma, dapat umroh, dapat macam-macam. Luar biasa. Sudahlah. Fokus, siap. Baik. 1. Di sini. Saya beri rumus cepat ya. Tolong rumus ini dipakai. Kalau sedang baca Quran, pakai rumusnya. Saya tidak menerangkan Anda untuk sekedar tahu, tapi bawa pengetahuan itu untuk dipraktekkan dalam pemahaman. Di sini. Tadi amalannya apa? Amal soleh. Sekarang amal soleh itu apa? Apa amal soleh? Amal yang baik. Apa amal yang baik? Amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang baik. Nah. Sini. Amal soleh adalah amal singkatnya yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dipandang baik, ya, baik tapi menurut Allah. Segala yang baik menurut Allah disebut dengan saleh namanya. Nah, bagaimana menemukan amal soleh dalam uraian ayat-ayat Quran? Sederhana. Setiap Anda menemukan kata amal soleh, umumnya akan diawali dengan kata iman. Jadi, begitu menemukan amal soleh, sebelumnya iman. Ya, amal soleh jamaknya amilus solihat. Saleh, solihat, amal, amilu. Kalau dijamakkan amal soleh, itu amilus solihat. Begini tulisannya, amilus solihat. Ini satu. Kalau banyak, amilu, banyak yang mengerjakan. Soleh, solihat, banyak yang dikerjakan. Sekarang lihat,
ketika Allah menyebutkan kalimat amilus solihat, itu selalu diawali dengan iman di awalnya. Misal, amilus solihat pertama yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, dan disandingkan dengan surga. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman, wa amilus solihat, kemudian imannya mendorong dia untuk mengerjakan amal saleh, maka ada peluang memasuki surga dengan segala keindahannya. Yang paling singkat Al-Baqarah kepanjangan, Al-Asr surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa, setiap ada iman amal saleh, setiap ada iman amal saleh. Maka kuncinya sekarang kita balik. Kalau Anda menemukan kata iman, setelah itu amal soleh. Pemahaman terbaliknya adalah, artinya kalau Anda ingin menemukan jenis-jenis amal soleh, temukan setiap kata iman dalam Al-Quran. Apapun bentuknya. Mau kata kerjanya progresif fi'il mudhari, atau yang infinitif fi'il madhi, ataukah kata benda misalnya, isim fa'il misalnya, atau yang lainnya, setiap menemukan kalimat iman, apapun bentuknya, setelahnya pasti amal soleh. Diulangi. Amal soleh terletak setelah iman. Pengertian terbaliknya, setiap menemukan kalimat iman, maka kalimat setelahnya itu pasti rincian amal soleh. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, paling kiri pertengahan, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ada orang-orang takwa meningkatkan imannya kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Itu iman. Kalau yakin pada yang nampak, ilmu. Ini apa? Spidol, karena kelihatan karena kelihatan ilmu, kelihatan pandangan. Kunci ilmu salah satunya pandangan, mata. Ada 3 kunci ilmu: mata, telinga, kedua, ketiga pikiran. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tapi kalau saya katakan ini apa? Nih, saya pegang apa? Pegang apa? Pegang spidol, percaya nggak? Kalau saya tadi pegang spidol, Anda percaya itu ilmu. Tapi kalau saya begini, ini spidol, Anda masih yakin juga pada yang tidak kelihatan, itu iman namanya. Paham? Nah, yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Allah tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Tapi kita yakin keberadaan itu disebut iman namanya. Bagaimana membuktikan keimanan? Kerjakan amal soleh. Tapi yang paling menarik, bagaimana caranya? Lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Disebutkan satu, salat. Begini tulisannya. Lihat. Amal soleh terletak setelah iman. Berarti kalau ada kalimat iman, setelahnya amal soleh. Kadang-kadang ada kalimat amal soleh, kadang ada detil amalannya. Jadi kalau Anda bertanya apa saja amal soleh ini, nih 1, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ya. Paham? Terus buka lagi ayatnya, buka lagi suratnya, temukan. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus siyam, puasa. Awas, 4 puasa, siyam. Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepati janji, amal soleh. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja. Tahan. Siap-siap, nanti masuk ke 1 sampai 10 Dzulhijjah, Anda diminta untuk meningkatkan amal soleh. Apa saja diantaranya? Ini ada yang umum, sholat. Tahan, fokus sebentar. Kenapa sholatnya diungkapkan dengan seperti ini? Karena nanti ada kalimat sholat yang alif, lam, sod, lam, alif, ta marbutah. Ada alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Ya rahmakallah. Tapi yang ini alif, lam, sod, lam, atasnya fathah tegak, wawu, ta marbutah. Kenapa pakai yang ini? Kedua, infak. Kepada siapa infak harus kita berikan? Kalau sudah ada infak, berarti harus ada siap-siap yang diinfakkan. Kenapa kita bahas sekarang? Mumpung ada jeda 3 pekan ke depan, siap-siap nyari sesuatu untuk diinfakkan. Ya, kan sekarang kata Allah, ayo infak. Kalau Anda nggak punya yang diinfakkan, apa yang mau diinfakkan? Makanya mumpung masih jauh, kita siapkan. Peluangnya banyak. Ada bentuknya kotak, jalan tuh kotak. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Jalan tuh kesini nanti. Bukan, itu kotak infak. Makanya ditulisin kotak infak. Tuh ada infak. Tapi apakah infak harus selalu masuk kotak? Tidak. Nanti ada yang lain-lain. Apa saja itu semua kita akan bahas.
Apa saja salat yang dimaksudkan kita akan bahas. Maksud saya, ketika tiba pada waktunya, kita akan punya apa yang diinfakkan dan kita maksimalkan apa yang dituliskan. Quran, apa saja supaya bisa bikin kurikulum dari sekarang. Ya, apakah bacaannya, apakah tilawahnya, atau hafalannya. Jadi begitu Anda punya siap-siap sekarang, tanggal 1 sudah dimulai. 1 sampai 10, saya harus khatam Quran. 30 juz, bagi 10, 3 juz dalam sehari. 3 juz dibagi 5 waktu sholat. Bagi 5 waktu sholat supaya memudahkan. Sebelum sholat subuh, sekian ayat. Setelah sholat subuh, sekian ayat, supaya ringan. Begitu selesai 10 hari, khatam Quran dalam 30 juz. 10 hari, saya harus hafal 10 surat. Masya Allah. Suratnya dimulai dari belakang aja. Saya nggak apa-apa. 1, 2, 3 sampai dengan An-Nas. Nggak ada masalah daripada nggak sama sekali. Ya. Memahami ayat. Ayo, setiap hari saya harus paham. Juz amma nggak ada masalah. Hari pertama saya baca juz amma. Surat apa dulu? Dimulai dari Ad-Duha dulu yang ringan-ringan, baca tafsirnya. Setelah itu Alam Nashrah Kasodrak, baca tafsirnya sampai ke ujung. 10 hari Anda hafal misalnya 10 surat, hafal 10 tafsir, dan Anda menghatamkan Quran 30 juz. Ini baru amalan umum. Karena ada amalan khusus yang saat dikerjakan, Masya Allah, itu bisa berpeluang langsung menggugurkan dosa-dosanya. Dan amalan itu nggak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang. Kalau yang ini semua orang bisa mengerjakannya. Semua orang bisa mengerjakan, termasuk puasa. Nanti kita akan jalankan di pertemuan yang akan datang satu kurikulum bahwa nanti ada puasa yang hanya berlangsung tanggal 1 sampai 9 Hijjah saja, tidak pada yang lain. Dan Nabi selalu mengerjakannya, sering mengerjakannya, terutama hari ke-9-nya. Dan saya nanti berikan rahasia pada Anda. Tapi tolong komitmen ya, ini hanya antara kita saja. Ingat baik-baik ya. Ini hanya antara kita saja. Nanti saya terangkan insya Allah kalau masih ada waktu pekan depan, ada 1 hari dari 9 hari ini yang kalau Anda kerjakan, nilai puasa Anda bisa serupa dengan nilai orang wukuf di sana. Bukan sama pahala dengan wukuf ya, bukan. Hasilnya bisa sama dengan orang yang di sana. Jadi orang di sana diampuni dosa, Anda di sini pun akan seketika diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan umum. Amalan yang khusus cuman 1 saja. Ya, yang hari ke-10 sudah masuk di sini. Ya, nanti kita turunkan sholat apa saja. Ada amalan khusus cuman pada saat bulan ini saja. Bahkan bisa disiapkan dari sekarang. Anda bisa mencarinya untuk menyiapkan di waktu yang akan datang, yaitu kurban. Cuman di sini saja. Nggak ada orang mengadakan kurban misalnya di bulan Ramadan. Nggak ada kurban di bulan Rajab. Kenapa kok kurbannya Rajab? Ini spesial. Nggak ada. Cuman di waktu ini. Dan menariknya, Anda bisa siapkan bahkan dari saat ini. Ini yang saya maksudkan, sebetulnya orang banyak tidak sadar bahwa dia mampu berkurban. Banyak orang mampu kurban, tapi tidak mau. Ada orang yang maaf, tidak mampu sebetulnya berpoligami, tapi banyak yang mau. Itu yang saya maksudkan tadi di awal perjumpaan. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan amalan ini, mampu diampuni dosa, dosa digugurkan habis semuanya, kenapa tidak Anda ambil? Tapi persoalannya, ini yang jadi persoalan besar. Bukan tadi yang saya ungkapkannya harus dibahas. Persoalan besarnya, banyak yang berkorban, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan berkorban, hanya sekedar mengorbankan hewan yang bahkan tidak ridho dia korbankan. Sembelih, nggak mau. Sembelih, nggak mau. Tapi hatinya menolak, sekalipun lehernya terpaksa ditengadahkan. Teman-teman sekalian, bahkan ada yang menarik, orang memahami korban pun masih keliru. Apa itu korban? Kalau tidak tahu katakan apa? Itu paling gampang. Apa itu kurban? Dan makna kurban bukan Allahu a'lam. Ada makna tersendiri, dan dengan makna itu ada ukuran keberhasilan kurban dan amalan 10 Dzulhijjah ini apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah amalan-amalan ini? Seperti apa gambarannya? Dalam waktu sepekan ini, insya Allah pekan yang akan datang kita akan teruskan detil amalan ini seluruhnya. Kemudian saya hadirkan kitab-kitab contohnya, amalan-amalan khususnya, karena khusus nanti bagi yang berkorban ada amalan pendahuluan, seperti larangan memotong kuku, ya, dan rambut yang melekat pada tubuh. Bukan bulu ya, kalau manusia itu rambut bukan bulu. Ya, ini misalnya rambut di ketiak itu rambut bukan bulu. Kalau bulu itu hewan yang unggas, itu bulu tuh hewan. Ya, ayam berbulu, nggak ada ayam berambut. Ya, makanya bulu ayam bukan rambut ayam. Ya, unta itu berbulu. Ya, kerbau itu berbulu. Kenapa saya terangkan dari sekarang? Untuk memahami hadis nanti belakangan. Karena nanti ada yang keliru memahami hadis itu, dimaksudkan yang dimaksud adalah jangan cabutin bulu hewan, dan nggak ada kerjaan nyabutin bulu hewan, ya. Nanti kita akan lihat. Barangkali itu yang pertama saya sampaikan di kurikulum kita sampai dengan ke pekan depan. Pekan depan tanggal berapa insya Allah?
Insya Allah kita masih punya 2 pertemuan sebelum barangkali kalau Allah berkenan dan ridha kami akan berangkat ke Tanah Suci. Kita akan ada 2 pertemuan lagi. Pertemuan ini kita akan tuntaskan semua ini bersama dengan kitabnya. Saya akan bawakan barangkali Sahih Muslim di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua, tahan. Insya Allah untuk pekan depan kami akan coba ringkaskan ini dalam bentuk tabel amalan. Tabel ini akan difotokopi. Pekan depan akan dibagikan fotokopinya. Kalau terbatas akan diupload di akhir media. Anda bisa ambil itu sebagai panduan amalan ketika masuk tanggal 1 sampai 10. Misal sholat, nanti kami akan turunkan sholat apa saja yang bisa dikerjakan. Nanti begitu masuk tanggal 1 sampai 10, Anda tinggal keluarkan. Sholat ini waktunya jam berapa? Kerjakan checklist, ini checklist. Kenapa penting ada itu? Untuk mengukur di hari berikutnya. Kalau hari kedua nggak dikerjakan, tanda tanya kenapa. Paham ya? Sampai dengan selesai. Insya Allah, tolong doakan dan tolong ingatkan pada staf kami supaya nanti persiapan sebelumnya sudah siap dan bisa dibagikan insya Allah. Paham sampai sini? Siap insya Allah berubah? Siap berhijrah insya Allah? Siap bertakbir insya Allah? Takbir. Baik, teman-teman, mohon izin menyampaikan informasi sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Dimohon berkenan kalau saya menutup pertemuan kita dengan informasi pertama bahwa tolong isi hidup kita dengan yang lebih bermanfaat. Dan awali dengan saling mendoakan. Saya pun sama, saya butuh doa dari Anda semua supaya bisa istiqamah, menjaga nilai-nilai kebaikan. Dan Anda jangan bosan kalau ada yang kurang tepat, Anda boleh ingatkan supaya kita perbaiki. Tapi tolong ditanyakan terlebih dahulu supaya tidak salah paham dalam hal-hal yang mungkin Anda ingin sampaikan. Yang kedua, insya Allah besok bagi yang akan mengikuti dan sesuai dengan persyaratan, dan tadi kami melihat beberapa sudah hadir di Bekasi, di sekitaran tempat kami ini, bahkan dari yang jauh-jauh, untuk mengikuti tes besok yang insya Allah akan kami buka untuk tes penerimaan beasiswa ke Akademi Imam Malik di Istanbul. Yang sudah nanti hadir atau bersiap untuk besok, waktunya ingat betul, itu jam 1 sampai dengan jam 3. Jadi ba'da Jumat jam 1 sampai jam 3 berkumpul di masjid ini. Ya, besok nanti saya akan berikan kejutan. Dan besok itu insya Allah ketika tes nanti akan dimulai, kami akan berikan pilihan. Karena insya Allah dan alhamdulillah wa syukrulillah, kami mendapatkan informasi dari kolega-kolega di Timur Tengah dan yang lainnya. Mereka pun akan memberikan beasiswa. Bahkan mereka berkenan ber-MOU dengan kami dan diberikan nanti kesempatan untuk merekomendasikan siswa-siswa untuk belajar di sana. Jadi nanti mudah-mudahan besok kita berikan kejutan kepada yang ikut tes itu nanti. Bukan hanya satu kampus, nanti ada beberapa kampus yang bisa dipilih. Jadi kalau nggak masuk kualifikasi satu kampus, mungkin bisa masuk kampus yang lainnya, yang mudah-mudahan berjuang dalam kebaikan insya Allah. Kalau Anda memenuhi syaratnya, silahkan bisa diikuti dan mudah-mudahan ada manfaat di dalamnya. 3, bagi yang sudah mendaftar di program Syiar Al-Quran dengan 3 turunan programnya, Anda menunggu sampai ke pekan depan. Sekarang sedang diverifikasi seluruhnya. Hasil verifikasi itu ada penempatan kelas. Nanti Anda akan diinfokan sesuai dengan formulir yang masuk kepada kami. Info itu akan masuk kepada teman-teman sekalian. 1, bersamaan dengan penempatan kelasnya di kelas mana. Yang kedua, waktu belajarnya kapan. Kalau Anda nanti akan berkenan ikut datang ke Bekasi, saya sudah siapkan satu tempat dengan 4 kelas, dengan 4 jurusan atau kategori yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau Anda misalnya terkait dengan lingkungan tempat yang sudah membuat komunitas, nanti pun akan disampaikan di komunitas Anda terhubung waktunya kapan. Karena nanti pembimbingnya nanti ada dengan kami khusus, waktu akan disesuaikan. Misal Anda tinggalnya di Medan misalnya, ya Anda ada komunitas. Misal komunitasnya yang pertama untuk yang menghafal Quran, kapan waktu spesifik nanti terhubung langsung ke Medan. Jadi lainnya nggak akan terbuka kepada yang lain, hanya ke situ saja. Beberapa titik. Itu waktunya akan disesuaikan. Itu nanti akan dikonfirmasi dalam sepekan ke depan. Yang ketiga ini yang paling penting, sebelum kami berangkat insya Allah ke Tanah Suci, semua yang terhubung dengan pendaftaran itu akan kami undang, kita akan berkumpul bersama-sama di sini, memberikan materi-materi dan bekal atau juga kurikulum yang akan Anda pelajari selama paket pembelajaran itu. Misal, ada paket bacaan Quran dan pendalaman Quran, maka itu butuh mushafnya. Ketika Anda datang kami akan bagikan mushafnya, dan itu tidak akan dijual. Anda akan hanya menerima secara cuma-cuma, Anda dapatkan itu Anda bawa. Kemudian misalnya ada paket untuk kelas-kelas profesional. Ada kalangan yang pengusaha, ada dokter, ada ibu rumah tangga, ya dan seterusnya. Maka dalam konteks ini nanti kita juga akan undang, kita berikan kurikulum ini akan Anda pelajari selama nanti setahun ke depan. Targetnya begini, 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 aplikasinya seperti ini. Ya, jadi tolong antum yang sudah mendaftar
tolong ditahan sebentar. Dalam waktu sepekan, tinggal 3-4 hari ke depan, itu nanti akan ada pemberitahuan terkhusus untuk pertemuan kita di tempat ini pada waktu yang kami infokan kemudian. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah dipahami, saya kira kita cukupkan pada malam hari ini. Saya ada permintaan satu saja, tidak ada kaitan dengan apapun. Tolong tunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik, maka dia hanya mengeluarkan semua nilai kebaikan dalam dirinya. Maka keluarlah dari masjid ini dengan cara yang baik, yang tertib, yang sopan, yang baik, sampai kembali ke rumah masing-masing. Lakukan dengan keadaan yang tenang, dan jangan isi dengan yang tidak bermanfaat. Di jalan Anda berzikir kepada Allah. Di mobil mulai hari ini jangan buka yang tidak bermanfaat, buka murattal Quran. Dan tolong Anda hadirkan target. Dalam sepekan saya hafal misalnya 7 ayat surat Al-Baqarah, sehari 1 ayat. Masukkan programnya ke mobil Anda, ulang-ulangi 7 ayat itu aja. Sampai Anda datang ke Masjid Al-Ihsan misalnya, di malam Jumat Anda sudah hafal 7 ayat. Pulang, dengar itu lagi, bacakan itu lagi. Nanti ada saatnya Anda akan menutup semua kaset itu, murattal itu, dan hanya Anda, istri Anda, anak-anak Anda bermurojaah di mobil itu. Begitu Anda katakan alif lam mim, istri Anda mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak Anda mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Dan itulah keindahan hakiki yang Anda rasakan sampai tak terasa bahwa ketentraman hadir dalam jiwa Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.